Welcome to my channel Juragan Science. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 8 bab 2, yaitu tentang struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup part 2. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Science. Oke, langsung saja kita mulai. Sistem peredaran darah. Jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Serambi atau yang biasa disebut atrium berfungsi untuk menerima darah ke dalam jantung. Sementara bilik atau yang biasa disebut ventricle berfungsi untuk memompa darah keluar dari jantung. Nah, berikut ini gambaran dari jantung manusia ya. Bisa kalian lihat begitu rumitnya bagian-bagian jantung kita ini. Pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi mengantarkan darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah dibagi menjadi 3, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Arteri merupakan pembuluh darah besar yang tebal dan berotot, yang berfungsi untuk membawa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Vena merupakan pembuluh darah yang besar, namun tipis, dan berfungsi untuk membawa darah dari tubuh kembali ke jantung. Sedangkan kapiler adalah pembuluh darah yang sangat tipis, tempat terjadinya pertukaran antara materi yang berguna untuk tubuh dengan sisa metabolisme yang akan dibuang. Nah, berikut ini perbedaan antara arteri, vena, dan kapiler ya. Yang pertama untuk tempat, arteri letaknya agak tersembunyi di dalam tubuh. Untuk vena letaknya dekat dengan permukaan tubuh, dan kapiler itu terletak antara arteri dan vena. Untuk dinding pembuluhnya, arteri tebal, kuat, dan elastis, vena tipis dan tidak elastis, sedangkan kapiler tipis dan berpori. Kemudian untuk aliran darah, arteri meninggalkan jantung, vena menuju jantung, kapiler dari arteriol menuju ke venula atau antara arteri dan vena ya. Kemudian untuk denyut, untuk arteri denyutnya terasa, untuk vena tidak terasa, dan kapiler denyutnya juga tidak terasa. Untuk katup, arteri hanya ada 1 pada pangkal jantung, vena banyak di sepanjang pembuluh, sedangkan kapiler tidak ada. Darah. Arteri banyak mengandung oksigen, vena banyak mengandung karbon dioksida, dan kapiler banyak mengandung oksigen. Darah. Darah berfungsi untuk mengantarkan oksigen, nutrisi dari makanan, hormon, atau bahkan sisa-sisa sampah hasil metabolisme tubuh kita. Nah, darah manusia itu dibagi menjadi 4. Yang pertama plasma darah, kedua sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Yang pertama plasma darah. Plasma darah, sekitar 55% dari darah adalah plasma. Plasma merupakan cairan darah yang tersusun dari 90% air. Sedangkan 10% sisanya adalah material-material yang terlarut di dalamnya. Plasma darah membawa nutrisi seperti glukosa, lemak, vitamin, asam amino, dan mineral. Plasma darah juga membawa karbon dioksida dan sampah hasil metabolisme sel untuk dikeluarkan. Yang kedua, sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah berbentuk bulat pipih dengan bagian tengahnya cekung atau bikonkav. Sel darah merah tidak memiliki inti sel. Sel darah merah diproduksi di sumsum tulang dan terbuat dari hemoglobin
yaitu suatu protein yang mengandung besi dan mampu mengikat oksigen. Umur sel darah merah kita itu kurang lebih hanya sekitar 120 hari sebelum mati dan digantikan dengan sel darah merah yang baru. Nah, gambar sel darah merah seperti yang kalian lihat itu ya, merah, bagian tengahnya cekung. Yang ketiga, sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih berfungsi untuk melawan kuman-kuman penyebab penyakit. Sel darah putih memiliki struktur yang berbeda dengan sel darah merah. Sel darah putih memiliki nukleus dan berukuran lebih besar. Sama dengan sel darah merah, sel darah putih juga diproduksi di sumsum tulang. Umur sel darah putih bervariasi tergantung jenisnya. Ada yang berumur beberapa jam, hari, atau bahkan tahunan. Nah, berikut gambaran sel darah putih ya. Berbeda dengan sel darah merah yang berbentuk oval dan cekung. Kalau sel darah putih itu dia tidak memiliki bentuk yang tetap ya, jadi bentuknya berubah-ubah. Yang keempat, keping darah atau trombosit. Trombosit berfungsi untuk menghentikan dan menutup pendarahan jika terjadi luka. Trombosit mengeluarkan cairan kimia yang memproduksi protein dan disebut fibrin. Fibrin akan membentuk jaring-jaring di sekitar luka kalian dan menutupnya. Umur dari keping darah hanya cukup singkat ya, yaitu hanya 5-9 hari. Jadi ketika kalian terluka dan keluar darah, bagian yang berfungsi untuk menghentikan pendarahan itu adalah keping darah. Golongan darah. Untuk manusia itu ada 4 golongan darah, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Golongan darah A itu memiliki antigen A dan antibodi B. Golongan darah B memiliki antigen B dan memiliki antibodi A. Golongan darah AB memiliki antigen A dan B serta tidak memiliki antibodi. Sedangkan terakhir, golongan darah O tidak memiliki antigen dan memiliki antibodi A dan B. Dengan begitu, bisa kita simpulkan ya, untuk golongan darah O itu hanya bisa menerima dari orang yang bergolongan darah O. Sedangkan orang yang bergolongan darah A bisa menerima darah dari pendonor yang golongan darah A, atau kalau terpaksa bisa menerima dari golongan darah O. Untuk golongan darah B itu bisa menerima darah dari golongan darah B, dan jika terpaksa bisa menerima golongan darah O. Sedangkan AB itu bisa menerima pendonor golongan AB, atau kalau tidak ada bisa menerima golongan darah A atau B, dan jika sangat terpaksa bisa menerima golongan darah O. Jadi bisa disimpulkan, untuk orang yang bergolongan darah O, dia hanya bisa menerima golongan darah O. Tapi dia jika terpaksa bisa mendonorkan darahnya kepada semua golongan darah. Sedangkan kebaliknya, orang yang memiliki golongan darah AB itu jika terpaksa bisa menerima semua golongan darah ya, tetapi dia hanya bisa mendonorkan darah untuk golongan darah AB saja. Peredaran darah pada manusia. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup, karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Setiap beredar, darah melewati jantung 2 kali sehingga disebut peredaran darah ganda. Pada peredaran darah ganda tersebut dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung atau bilik kanan
menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung serambi kiri. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung bilik kiri ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung lagi serambi kanan. Nah, seperti inilah kurang lebih gambaran peredaran darah ganda yang terjadi pada manusia ya. Bisa kalian amati dan cermati sendiri. Selanjutnya, penyakit pada sistem peredaran darah. Yang pertama, aterosklerosis dan serangan jantung. Aterosklerosis adalah suatu kondisi mengerasnya dinding pembuluh darah arteri dikarenakan timbunan lemak yang menyumbat laju peredaran darah di pembuluh darah. Kolesterol juga merupakan salah satu penyebabnya. Aterosklerosis dapat juga terjadi di arteri koroner yang merupakan pembuluh darah pengantar darah ke otot jantung. Kondisi ini menyebabkan serangan jantung yang juga bisa berakibat kematian. Yang kedua, stroke. Stroke merupakan penyakit yang disebabkan karena salah satu pembuluh darah di otak tersumbat atau bahkan pecah sehingga otak kekurangan oksigen. Penyakit ini dapat menyebabkan kelumpuhan, kerusakan otak, bahkan kematian. Stroke sangat erat kaitannya dengan aterosklerosis. Yang ketiga, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi adalah suatu penyakit ketika tekanan darah seseorang sama atau di atas 140/90. Hipertensi menyebabkan jantung bekerja lebih keras. Hipertensi juga mengakibatkan pecahnya pembuluh darah. Seringkali hipertensi ini tanpa gejala sehingga penderitanya merasa baik-baik saja. Gejala baru timbul ketika sudah mengalami kerusakan parah. Cara menjaga sistem peredaran darah. Mulai dari sekarang, mari kita makan makanan yang seimbang, rendah lemak jenuh, lemak trans, dan kolesterol. Batasi konsumsi garam dan gula. Hindari merokok dan rutinlah berolahraga. Ingatlah, setiap berolahraga, kalian membantu untuk menguatkan otot jantung dan mencegah aterosklerosis. Demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Juragan Sains. Terima kasih.